memberikan informasi bagaimana atau hal yang harus dilakukan bagi teman-teman gap years ya, atau teman-teman yang lulus di tahun sebelumnya yang akan mengikuti SNBT atau Seleksi Nasional Berbasis Tes untuk tahun anggaran 2025. Sebelum saya jelaskan terkait hal-hal itu, teman-teman itu harus tahu sebenarnya teman-teman yang gap year ini kapan bikin akunnya ya. Kapan bikin akunnya? Di sini saya lihatkan ya, saya tunjukkan untuk pembuatan akun ya. Untuk pembuatan akun itu sudah ada penjadwalannya, teman-teman. Ini teman-teman bisa cek di sini ya. Untuk pembuatan akun siswa SNBP yaitu tanggal 13 Januari sampai 18 Februari 2025. Seperti yang saya sampaikan tadi, SNBT-nya kapan? Nah, jangan salah konsep ya teman-teman. Kadang teman-teman ketika di sekolah itu saya kan nggak eligible, saya nggak masuk ranking, misalnya kuotanya 12 orang, saya ranking 15. Maka saya tidak bisa ikut seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Jadi saya nggak bikin akun, itu keliru ya. Karena eligible dan tidak eligible itu ya wajib membuat akun ya. Baik yang jalur undangan ataupun berbasis tes. Jadi silahkan buat akun ya. Kalau teman-teman yang eligible maka ya buat akun sekalian daftar jalur undangan, nanti bisa langsung kalau nggak lolos undangan ikut SNBT. Kalau teman-teman yang non eligible ya silahkan bikin akun ya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan ini. Terus pertanyaan dasarnya tadi, kalau yang sudah lulus di tahun sebelumnya atau gap years itu kapan bikin akunnya? Ini sudah ada juga jadwalnya teman-teman ya. 13 Januari sampai 27 Maret 2025. Nah, tugas daripada gap years ataupun yang eligible atau non eligible itu sebenarnya bukan hanya perkara bikin akun saja. Nah, ketika nanti teman-teman melanjutkan melengkapi berkas pendaftaran dan sebagainya itu kadang mengalami banyak kendala ya. Salah satunya NISN tidak ditemukan atau datanya tidak ditemukan ya, terkait data Dukcapil itu juga menjadi permasalahan ya teman-teman. Nah, di sini coba saya tunjukkan permasalahan-permasalahan yang sering muncul bagi gap years yang mau ikut SNBT ya. Yang mau ikut SNBT itu permasalahannya apa ya? Nih, saya tunjukkan. Yang pertama, kalau teman-teman dicek NISN online itu seyogyanya atau seharusnya data itu sesuai. Sebagai contoh, di sini sudah dicari ya siswanya. Di sini ada yang berwarna hijau. Data sudah padan dengan data kependudukan atau Dukcapil. Terus di sini aktif di satuan pendidikan. Berarti kalau aktif siswa ini masih kelas 12. Pak, kalau yang gap years atau yang sudah lulus, Pak, keterangannya harusnya bagaimana? Oke, saya tunjukkan. Keterangannya kalau yang sudah lulus seharusnya seperti apa? Gini teman-teman. Kalau yang sudah lulus atau full gap years, maka keterangan daripada NISN-nya ialah tidak aktif di satuan pendidikan. Maka dari itu teman-teman semuanya, sebelum melakukan pendaftaran silahkan ya cek dulu NISN secara online. Di sini cek berdasarkan nama ataupun cek berdasarkan NISN teman-teman. Silahkan. Nanti diketahui hasilnya seperti apa, seperti yang saya contohkan tadi. Ya, syarat yang pertama di bagian Dukcapilnya harus padan. Syarat yang kedua, identitasnya sama ya dengan yang ada di ijazah bagi teman-teman. Kalau teman-teman yang kelas 12 ketika dicek NISN-nya nggak sama, nggak ditemukan, maka ya silakan hubungi operator. Tapi kalau teman-teman yang sudah lulus ini, ya silahkan eksekusi sendiri ketika dicek NISN-nya tidak ditemukan atau tidak padan dengan Dukcapil. Contohnya nggak padan ini teman-teman. Ini nggak padan. Silahkan ya. Silahkan seperti itu. Lalu bagaimana sih Pak caranya ketika saya sudah lulus, ketika saya cek NISN-nya itu ternyata masih aktif padahal saya sudah lulus?
Ketika saya cek ternyata datanya tidak padan dengan Dukcapil. Itu bagaimana, apakah saya harus ke sekolah? Maka jawabannya tidak. Terus kemana? Nanti akan saya jelaskan. Sebelum ke sana saya akan tunjukkan di sini. Nah, di portal ini sudah disampaikan di Halo SNPMB ya. Di sini sudah disampaikan kalau ada data yang salah bagi alumni, maka mohon memeriksa kembali data yang masih aktif di Dapodik melalui NISN data Kemdikbud setelah saya sampaikan tadi ya, di nomor NISN dicek. Kalau memang salah, maka selanjutnya alumni itu melakukan verifikasi dan validasi data alumni pada pddata.kemdikbud.go.id verval lulusan. Kita coba klik ini. Oke, ketika kita klik ternyata under maintenance ya. Maintenance ya. Itu teman-teman. Nih sebentar. Saya coba masuk ke sini. Oke. Ternyata saat ini verval lulusan sedang maintenance. Maka dari itu teman-teman, sehingga supaya tidak mendapati kasus yang seperti ini, websitenya tidak bisa diakses, silahkan teman-teman lakukan dari sekarang. Karena biasanya ketika teman-teman mau mengakses verval lulusan ya, mengakses verval lulusan untuk validasi NISN mendekati waktu penutupan SNBT atau SNPMB itu biasanya akan susah. Nah, di sini teman-teman. Kapan Pak waktu yang paling bagus? Waktu yang paling bagus ialah jam kerja. Jam kerja itu pukul 8 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat plus hari kerja. Hari kerja itu kapan Pak? Senin sampai dengan Jumat. Ya. Tapi itu juga tergantung hari liburnya ada apa tidak ya. Diusahakan seperti itu teman-teman. Pak, saya ini mau verifikasi lulusan malam, itu gimana? Ya sebaiknya jam kerja dan hari kerja. Nah, inilah yang akan teman-teman nanti lakukan verifikasi dan validasi NISN ketika memang data teman-teman keliru. Ini khusus yang sudah lulus ya. Yang belum lulus silahkan hubungi operator sekolah. Terus ada yang bertanya lagi, Pak, ketika saya upload ini filenya, ijazahnya ini halaman depan saja atau sama yang belakang? Maka saya akan jawab yang diupload ialah halaman depan saja ya, berupa foto termasuk ijazah SMP-nya. Terus ada yang bertanya juga nih teman-teman dari konten saya sebelumnya, Pak, nama sekolah saya tidak ditemukan. Silahkan masukkan sekolah berdasarkan NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Itu nanti akan lebih mudah pencariannya ya. Gitu ya. Terus pengisian di verval lulusan ini dasarnya apa Pak? Dasarnya ijazah terakhir. Kalau yang paling kiri ini berarti NISN yang ada di ijazah SMA atau SMK sederajat. Kalau yang di bawah ini ya SMP. Gitu ya. Yang di bawah ini SMP. Jadi ada bedanya. Pak, terus NIK dan sebagainya ya berarti data kependudukan. Contoh teman-teman itu sejumlah 2 bersaudara tahun 2023 misalnya. Ternyata akhir tahun 2024 punya adik lagi ya, bertiga saudara. Adiknya baru lahir Desember 2024. Dan kebetulan di tahun 2025 itu bikin kakak baru. Ternyata kalau disandingkan kakak lama dengan kakak baru itu ada perbedaan. Maka kakak mana yang digunakan? Ya kakak terbaru. Gitu ya. Data terupdate terbarunya. Seperti itu teman-teman ya. Ini websitenya untuk memperbaiki atau memverifikasi validasi NISN bagi teman-teman yang sudah lulus untuk mempersiapkan keabsahan data teman-teman untuk daftar SNBP ataupun SNBT. Khususnya bagi teman-teman gap years harus tahu ini. Jadi seperti itu informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau teman-teman masih mau mencari terkait verval lulusan atau gap years, silahkan scroll ke bawah ya. Konten-konten saya sebelumnya itu sudah saya jelaskan mengenai
gap years. Seperti itu informasi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official 1, 2, dan 3 channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data.